Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur bahwa ada banyak pekerjaan Tuhan kepada hidup kita sepanjang 2023 dan kita sudah memasuki sampai bulan Maret, dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana membangun kehidupan yang ilahi. Ini penting. Kenapa? Dengan krisis ekonomi dalam dunia, terjadinya gempa bumi, peperangan di mana-mana, pasti akan terjadi goncangan demi goncangan. Dan tanpa disadari bisa masuk kepada gereja Tuhan, berimbas kepada gereja Tuhan, padahal kita harus kokoh dan kuat dan harus memberkati bangsa-bangsa orang lain. Oleh karena itu kita harus membangun kehidupan ilahi. Nah, kehidupannya bagaimana kita harus bangun? Poin pertama, kita harus membangun kehidupan yang senantiasa mengucap syukur. Nah, Alkitab katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Keadaan baik atau tidak baik, kita mengucap syukur kepada Dia. Dengan demikian, karena kita mengucap syukur, kita yakin sekali bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dia memimpin kita kepada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Yang kedua adalah kita harus belajar bersama-sama membangun kehidupan ilahi yang senantiasa hidup penuh sukacita. Kenapa penuh sukacita? Karena ada banyak tekanan yang kita alami harus dihadapi dengan sukacita. Karena Alkitab katakan sukacita daripada Tuhan itu kekuatan kita. Maka 1 Tesalonika pasal yang kelima juga menjelaskan di ayat 16, dia katakan bahwa bersukacitalah senantiasa karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan. Mari kita bersukacita menghadapi semuanya, karena kita yakin ada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan adalah pertolongan kita yang sejati. Dan yang ketiga, kehidupan ilahi yang kita harus bangun adalah bagaimana hidup di dalam damai sejahtera. Akan ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang tidak mengenakan kita. Tapi damai sejahtera yang kita bangun itu kita boleh meresponi segala hal dengan benar. Dan kita berkemenangan. Dan kita bisa kuat di dalam menghadapi segala hal yang kita hadapi. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, dikatakan bahwa damai sejahtera aku beri kepada engkau, damai sejahtera aku beri kepada engkau, tidak seperti dunia berikan kepada kita. Dikatakan jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu, dan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita akan menguasai kita, sehingga kita bisa menghadapi segala persoalan kehidupan sehari-hari, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kemenangan. Dan yang terakhir, kehidupan ilahi yang kita bangun adalah kita harus hidup dengan murah hati. Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Lukas 6 ayat 38. Dia bilang, hendaklah kamu murah hati, karena Bapa itu adalah murah hati. Maksudnya apa? Di tengah-tengah krisis yang terjadi, orang banyak untuk mementingkan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita tidak demikian. Kita menjadi orang yang selalu memberi, menolong orang lain, memberkati orang lain, siapapun. Baik orang baik, orang jahat, orang baik, orang buruk, kita berkati mereka, kita tolong mereka. Karena Alkitab katakan, firman Tuhan katakanlah, Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya! Kita akan dapat kemurahan demi kemurahan dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah. Seluruh jemaat Tuhan, orang tua, orang muda, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam segala hal. Mari tetap semangat untuk membangun rumah kasih. Dan dalam bulan April kita belajar bersama-sama membangun sesuatu yang ilahi. Hidup penuh pengucapan syukur, hidup penuh dengan sukacita, hidup dengan damai sejahtera dan murah hati. Tuhan Yesus memberkati.